Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu tim penilai uji kinerja PPG Batch 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasin, mahasiswa PPG Batch 3 tahun 2025 dari LPTK IAIN Ponorogo bidang studi Akidah Akhlak dengan nomor induk mahasiswa 209250974. Pada hari ini, Senin 6 Oktober 2025, saya akan mempraktekkan video pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja PPG dalam jabatan Batch 3 tahun 2025. Saya akan membawakan materi tentang akidah akhlak, tema akhlak terpuji, materi kelas 8 semester 1. Metode yang saya gunakan adalah Problem Based Learning atau PBL. Mari kita simak videonya bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaman Tahiyat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan Ya, anak-anakku kelas 8C, mari sebelum pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, terima kasih. Sebelum pembelajaran kita mulai, saya absen terlebih dahulu. Kelas 8C. Abdillah sakit ya. Kemudian Adila izin kenapa? Ada rapat osing. Ya. Kemudian Alifa. Ya. Nah, anak-anakku gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik semua, tidak ada yang sakit, tidak ada yang lagi sakit. Berarti baik semua ya? Ya, anak-anakku kelas 8, untuk pembelajaran hari ini adalah materinya tentang akhlak terpuji. Mari kita lihat apa saja yang kita bahas hari ini adalah yang pertama adalah ikhtiar, yang kedua tawakal, kemudian yang ketiga sabar, yang keempat syukur, dan yang terakhir adalah qanaah. Ya, next untuk tujuan pembelajaran, yang pertama agar membiasakan siswa melakukan ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah sesuai ketentuan Islam. Itu tujuan pembelajaran yang pertama. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua adalah menunjukkan perilaku ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menjelaskan pengertian ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah sesuai ketentuan Islam. Yang keempat, menjelaskan kandungan dalil tentang ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah. Yang selanjutnya, mengidentifikasi contoh perilaku seseorang yang memiliki akhlak terpuji. Yang selanjutnya menjelaskan dampak positif memiliki akhlak terpuji, ikhtiar,
tawakal, sabar, syukur, dan qanaah. Dan yang selanjutnya menyimpulkan terkait antara ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah. Untuk materi yang selanjutnya adalah setelah tujuan pembelajaran, kalian akan diberitahu materi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah ikhtiar. Apa itu ikhtiar? Ada yang tahu apa itu ikhtiar? Kalau nggak ada yang tahu, saya kasih tahu. Ikhtiar adalah, bisa kita lihat di papan di depan layar. Ikhtiar adalah secara bahasa artinya memiliki, secara istilah usaha sungguh-sungguh seorang hamba untuk memperoleh apa yang dikehendakinya. Ikhtiar itu bentuk usaha sebenarnya. Biasanya kita sering dengar orang berkata doa dan ikhtiar. Ikhtiar itu adalah sungguh-sungguh seseorang hamba untuk memperoleh apa yang dikehendakinya. Itu yang dinamakan dengan ikhtiar. Ikhtiar secara bahasa adalah memilih, secara istilah adalah usaha sungguh-sungguh seorang hamba untuk memperoleh apa yang dikehendakinya. Sering kita dengar kata-kata kalau orang mau usaha pasti ada kata-kata jangan lupa berdoa dan berusaha. Nah, secara gampangnya ikhtiar itu adalah usaha. Setiap usaha sama doa itu tidak boleh dipisahkan, karena harus yang namanya hamba seseorang itu kalau sudah berdoa harus berusaha, kalau sudah berusaha harus berdoa, seperti itu. Kemudian dalil yang menunjukkan bahwa seseorang itu harus berusaha adalah firman Allah dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada dirinya mereka sendiri. Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Dari pengertian ikhtiar ini nanti kita bisa memberikan contoh-contoh dari ikhtiar. Contoh-contoh dari ikhtiar kita bisa lihat di layar. Yang pertama, apa contoh ikhtiar, perilaku ikhtiar? Yaitu yang pertama adalah giat dan bersemangat dalam berusaha. Kalian ketika ingin meraih sesuatu itu harus giat dan bersemangat dalam berusaha. Contohnya kalian pengen ranking 1, tapi kalau nggak ada rasa semangat dan usaha itu tidak mungkin. Benar apa enggak? Yang kedua adalah tekun dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan terhadap dirinya. Tekun ketika kalian diberi amanah, contohnya diberi PR, kalau tidak mengerjakan itu bukan perilaku ikhtiar. Yang selanjutnya adalah pandai memanfaatkan waktu senggangnya untuk hal-hal yang positif. Kalian dalam satu hari mempunyai waktu 1 kali 24 jam. Dalam 24 jam kalian harus memilih hal-hal waktu yang senggang untuk hal yang positif. Yang keempat, tidak mudah putus asa apabila menghadapi kesulitan. Jadi kalian kalau diberi kesulitan itu jangan putus asa, karena Allah itu tidak akan memberikan cobaan kepada hambanya sesuai dengan kemampuannya, tidak melebihi maupun mengurangi. Allah itu sudah mempunyai takarannya sendiri ketika kita diberi cobaan. Yang selanjutnya nomor 5 adalah jeli melihat peluang, dan yang terakhir adalah kreatif. Ya, anak-anak kelas 8. Untuk selanjutnya adalah materi tentang pengertian tawakal. Apa itu pengertian
pengertian dari tawakal. Tawakal adalah, kalau menurut bahasa, artinya adalah menyerahkan, mempercayakan dan mewakilkan urusan kita kepada orang lain. Kalau secara istilah, tawakal adalah menyerahkan suatu urusan kepada kebijakan Allah yang mengatur segala-galanya atau berserah diri. Contoh pengertian paling mudah, paling sederhana adalah tawakal itu berserah diri. Ketika kita berusaha, kita harus berserah diri. Untuk hasil itu urusan Gusti Allah, bukan urusan kita. Kita sudah berusaha, sudah tawakal, tapi untuk hasil itu mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kasih contoh. Kita mau jadi dokter misalnya. Kita sudah berusaha, sudah belajar dan lain sebagainya, tapi untuk urusan kita jadi mau dokter atau tidaknya itu tergantung berserahnya diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ciri-ciri perilaku syukur yang kedua adalah selalu mengucapkan alhamdulillah bila mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sering kita lupakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita sering diberi kesehatan, kenikmatan, udara, itu lupa mengucapkan alhamdulillah. Coba kita tengok orang-orang yang lagi sakit di rumah sakit. Oksigen itu mahal sekali kalau di rumah sakit itu mahal, tapi kita bisa menghirup oksigen itu dengan gratis ketika kita masih sehat. Ya ulah, ya karena mengucapkan alhamdulillah itu bila mendapatkan nikmat dari Allah itu memang sering kita lupakan, tapi kita harus berusaha mengucapkan alhamdulillah ketika diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ciri perilaku syukur yang ketiga adalah mau membagi kebahagiaan kepada orang lain bila ia telah mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, ciri-ciri perilaku syukur antara lain adalah yang keempat, selalu bersyukur atas nikmat Allah dan karunia yang telah diberikan oleh Allah kepada dirinya. Nikmat yang sering kita lupa banyak. Yang pertama nikmat sehat, kedua nikmat sempat, dan seterusnya. Saya kasih contoh nikmat sehat. Nikmat sehat itu akan terasa ketika kita melihat orang yang lagi sakit. Baru nikmat sehat itu baru terasa. Coba kalian sekali-kali main ke rumah sakit, di sana itu banyak sekali yang lagi sakit menunggu kesembuhan. Saya kasih contoh lagi nikmat sehat ketika kita makan. Lauk yang paling enak itu adalah ketika kita sehat dan ketika kita lapar. Coba kalian bayangkan, kalian diberikan makanan seenak apapun, selera apapun kalian makan, makanan yang paling menurut kalian enak, ketika kita diberi sakit itu tidak enak, ya enggak? Coba bayangkan kalian makan yang paling kalian suka, itu ketika sakit itu tidak akan selera. Seperti saya pun seperti itu. Ketika saya diberi sakit, saya paling senang itu, contoh saya makanan paling suka sebenarnya banyak, tapi yang paling suka itu saya suka contohnya kalau makanan somai contohnya. Saya diberi somai ketika saya lagi sakit itu tidak enak, makanya kita harus pandai-pandai bersyukur atas nikmat Allah. Yang kedua adalah nikmat sempat. Sempat itu contohnya kalian diberi waktu yang dari satu hari itu 24 jam. Diberi nikmat sempat itu, contoh kalian tidak menyempatkan untuk beribadah kepada Allah. Dalam satu hari itu sholat kan ada 5 waktu, ya enggak? Biasanya ada 1, 2, atau 3, bahkan 5 waktu yang tidak dikerjakan walaupun kalian sempat, ya enggak? Ya.
dengan alasan satu ketiduran lah, yang kedua karena gim-giman lah, yang ketiga lupa. Nah, makanya kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu Jumat. Nah, dari perilaku syukur ada yang belum paham tentang perilaku syukur. Apa sudah paham semua? Sudah. Ya. Untuk materi selanjutnya adalah sabar. Nah, untuk materi sabar ini nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Paham? Ya, untuk hari ini setelah saya membahas tentang materi yang tadi saya sudah sampaikan, sekarang kalian buat kelompok menjadi 6 kelompok yang sudah saya tentukan. Silakan kalian berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Sekarang kalian berkelompok sesuai kelompoknya masing-masing. Ya, yang laki-laki. Mau video Ya, anak-anak, untuk sekarang kalian bisa mempresentasikan hasil diskusi kalian. Saya mulai dari kelompok 1. Untuk kelompok 1 silakan maju ke depan. Untuk anak-anak kelompok lain bisa menyimak dan mendengarkan hasil diskusi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil kesimpulan dari diskusi kelompok kami. Untuk pertanyaan yang pertama, tadi Pak Guru sudah memberikan pertanyaan tiap kelompok. Yang pertama adalah pertanyaannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan seluruh takdir manusia di dunia ini. Apa yang akan terjadi pada diri kita semua sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, mengapa manusia masih diwajibkan untuk berikhtiar? Jelaskan alasanmu. Menurut kelompok kami, ikhtiar merupakan wujud tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Allah memberi manusia akal dan kemampuan untuk berusaha, sehingga tidak boleh hanya pasrah tanpa usaha. Allah menilai manusia dari kesungguhannya, sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat An-Najm ayat 39, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Terima kasih untuk jawaban yang nomor 1. Kemudian untuk jawaban yang nomor 2, pertanyaan yang nomor 2, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengajarkan kepada kita untuk selalu bersabar dalam menghadapi kesulitan hidup, juga dalam mengendalikan hawa nafsu kita. Seringkali kita mendengar sebagian orang mengatakan kalau sabar itu ada batasnya.
Bagaimana menurut pendapatmu untuk jawaban nomor 2? Silakan kelompok 1 untuk bisa menjawab. Menurut pendapat kelompok 1, ungkapan sabar dan ada batasnya sebenarnya muncul karena kelemahan manusia dalam menahan emosi. Padahal Allah memerintahkan untuk terus bersabar. Sebagaimana dalam Qiyas Al-Baqarah ayat 153. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Artinya, selama kita bersama Allah, sabar itu tidak pernah berakhir. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, untuk selanjutnya adalah kelompok 6. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami mau mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Ya, untuk kelompok 6 atau yang kelompok terakhir, untuk pertanyaan yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan seluruh takdir manusia di dunia ini. Apa yang akan terjadi pada kita semua sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa manusia masih diwajibkan untuk berikhtiar? Jelaskan alasanmu. Silakan kelompok 6 untuk menjawabnya. Menurut kelompok kami, meskipun Allah sudah mengetahui takdir setiap makhluk, manusia tidak mengetahui apa yang akan terjadi padanya. Oleh karena itu, kita harus tetap berikhtiar agar termasuk orang yang berusaha menuju takdir yang baik, bukan terpaku tangan pada ketentuan yang belum kita ketahui. Ya, untuk pertanyaan yang nomor 2, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengajarkan kepada kita untuk selalu bersabar dalam menghadapi kesulitan hidup. Dalam mengendalikan hawa nafsu kita, seringkali kita mendengar sebagian orang mengatakan kalau sabar itu ada batasnya. Sering nggak kita dengar kalau teman kalian atau tetangga kalian bilang sabar itu ada batasnya? Sering nggak dengar seperti itu? Ya. Bagaimana menurut pendapatmu untuk kelompok 6? Silakan dijawab. Menurut pendapat kelompok kami, sabar memang tidak mudah, tetapi bukan berarti ada batasnya. Justru dalam keadaan yang paling beratlah kesabaran yang terjadi diuji. Semakin tinggi ujian, semakin besar pula pahala bagi Allah yang mampu bersabar karena Allah. Ya, terima kasih untuk jawaban dari kelompok 6. Silakan beri aplaus kepada kelompok 6. Ya, anak-anakku kelas 8 yang saya cintai, pembelajaran hari ini telah usai, maka kita harus bersyukur bisa bertemu hari ini dan kita bisa bertemu di lain kesempatan. Mari untuk menutup pembelajaran pada hari ini, kita tutup dengan membaca doa. Silakan dipimpin oleh Ho. Sehat selalu buat kalian. Sampai ketemu pembelajaran pada hari berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.